Through the independent learning program, students are given the opportunity to learn directly in the world of work and professional industry. The Indonesian Oil Palm Research Institute stands as an MBKM partner dedicated to supporting student competency development through research, innovation, and real-world work experience. As a palm oil research institute in Indonesia, this institution not only focuses on industrial development, but also provides opportunities for students to learn, collaborate, and contribute to meaningful change. Various divisions at the Palm Oil Research Center are places where students can learn directly through research activities, system development, laboratories, data processing, and field activities. Halo semuanya, mari berkenalan dengan Divisi Ilmu Tanah dan Agronomi. Di era pertanian modern saat ini, riset dan sains menjadi fondasi utama bagi setiap inovasi. Dan di divisi inilah berbagai kebutuhan tanaman diterjemahkan menjadi strategi pengelolaan lahan yang cerdas, formulasi nutrisi yang tepat, hingga teknik budidaya yang siap diterapkan di lapangan. Tujuan utama kami adalah memastikan produktivitas kelapa sawit terus meningkat secara efektif dan berkelanjutan. Dalam program Capstone Project, kami mengerjakan 6 inisiatif utama yang menggabungkan teknologi digital dan riset agronomi. Pada bidang teknologi, kami mengembangkan website pemetaan hara yang mampu menghasilkan rekomendasi pemupukan secara lebih presisi berdasarkan kondisi unsur hara di lapangan. Kami juga membangun aplikasi sensus pohon berbasis mobile yang memudahkan pendataan pohon kelapa sawit secara real-time, mulai dari tingkat kebun, afdeling, hingga blok. Selain itu, kami mengembangkan dashboard penelitian yang mengintegrasikan data publikasi, aktivitas penelitian, serta profil peneliti di PPKS agar informasi dapat diakses dengan lebih terstruktur dan efisien. Sementara itu, pada bidang agronomi, kami melaksanakan 3 kajian lapangan untuk mendukung pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan. Penelitian tersebut mencakup kajian dampak herbisida terhadap bakteri menguntungkan tanah, evaluasi efektivitas berbagai tanaman penutup tanah dalam mengendalikan erosi, serta analisis kemiringan lereng dan kesesuaian lahan sebagai dasar penyusunan rekomendasi konservasi tanah dan air. Seluruh proyek ini menjadi komitmen kami dalam menggabungkan teknologi digital, pengelolaan data, dan analisis ilmiah untuk mendukung kemajuan industri kelapa sawit yang lebih modern dan berkelanjutan. Dalam program magang ini, kami berkesempatan mempelajari aktivitas di unit SUS BHT, bagian marketing dan logistik. Melalui bimbingan para karyawan kantor, kami mempraktikkan proses pelayanan pelanggan yang prima, mulai dari membalas chat, menginput data, hingga pencetakan dokumen resmi. Di sini, kami dilibatkan langsung dalam mempelajari sistem administrasi, pengolahan data konsumen, serta pelayanan konsumen terhadap pembelian kecambah sawit di PPKS. Kami juga mempelajari pentingnya edukasi produk kepada konsumen mengenai spesifikasi dan keunggulan varietas benih PPKS melalui media informatif. Proses verifikasi berkas konsumen tatap muka memberikan kami wawasan berharga tentang bagaimana PPKS menjaga regulasi, legalitas, dan keaslian benih kelapa sawit. Beralih ke area logistik, kami diperkenalkan pada prosedur quality control seperti pemeriksaan fisik kecambah dan pemasangan sega pengaman kelayakan kirim. Transparansi adalah prioritas. Kami melihat langsung bagaimana konsumen dilibatkan untuk memeriksa kualitas benih sebelum memasuki tahap akhir. Pengalaman magang di SUS BHT PPKS ini memberikan kami banyak ilmu dan kompetensi nyata di industri sawit. Yang pertama adalah subdivisi Breeding Research for Development atau BRD yang mempelajari mengenai pembibitan terutama pada fase pre-nursery dan mid-nursery, pengambilan data produksi, analisa tandan, fenologi tanaman kelapa sawit, vegetatif tanaman kelapa sawit meliputi kegiatan penomoran pelepah, tinggi tanaman, lingkar batang, jumlah daun fronds atau pelepah, panjang racis pelepah, petiola, jumlah anak daun satu sisi dan anak daun,
Kemudian ada kegiatan sensus tanaman, pemoletan, segregasi, dan seks rasio. Yang kedua, subdivisi pohon induk yang mempelajari mengenai pengamatan bunga jantan dan bunga betina, pembungkusan tandan bunga jantan dan bunga betina, penyerbukan tandan bunga betina, pembukaan bungkusan tandan, serta panen bunga jantan dan tandan buah segar. Kemudian subdivisi produksi, alur kegiatannya meliputi penerimaan tandan, penimbangan, pengeboran, pengetrelan, kemudian perontokan dengan mesin thresher, pengupasan daging buah menggunakan mesin depulper, penanganan biji meliputi perendaman, penimbangan biji basah, penganginan, dan kegiatan seleksi benih. Yang keempat adalah subdivisi quality control quality assurance yang melakukan kegiatan pengawasan dan memverifikasi seluruh kegiatan yang ada pada subdivisi pohon induk dan subdivisi produksi. Halo semuanya, selamat datang di balik layar Divisi Teknologi Informasi. Di era yang serba digital saat ini, peran teknologi menjadi fondasi dari setiap inovasi. Di divisi kamilah, berbagai ide dan kebutuhan diterjemahkan menjadi baris kode, infrastruktur cerdas, dan aplikasi yang siap digunakan. Singkatnya, kami yang memastikan semuanya goes digital dan berjalan lancar. Sehari-hari, divisi kami bertanggung jawab penuh atas pengembangan perangkat lunak dan infrastruktur digital. Mulai dari merancang antarmuka visual yang user-friendly, mengonfigurasi perangkat keras, hingga mengelola data dan citra digital. Kami dituntut untuk terus adaptif dan menemukan solusi teknis terbaik untuk setiap masalah yang ada di lapangan. Untuk Capstone Project, kami tidak hanya mengerjakan satu, melainkan 4 inisiatif teknologi sekaligus. Pertama, di bidang Internet of Things atau IoT, kami mengintegrasikan perangkat keras dan sensor pintar untuk mendigitalisasi proses pemantauan secara real-time. Kedua, kami memanfaatkan machine learning untuk mengembangkan model deteksi kelapa sawit. Melalui pemrosesan citra satelit atau drone beresolusi tinggi, model ini mampu mengidentifikasi dan memetakan objek secara otomatis dan presisi. Ketiga, di ranah mobile development, kami membangun proyek Mobile Ihara, sebuah aplikasi seluler yang dirancang responsif agar berbagai layanan dan informasi bisa diakses langsung dari genggaman pengguna. Dan yang terakhir, kami juga bereksperimen dengan inovasi visual melalui augmented reality atau AR untuk produk kelapa sawit di PPKS. Teknologi ini memungkinkan presentasi produk menjadi jauh lebih interaktif dan bentuk 3D di dunia nyata. Keempat proyek ini menjadi bukti nyata komitmen kami untuk menghadirkan solusi teknologi yang komprehensif, mulai dari hardware, pengelolaan data kecerdasan buatan, hingga antarmuka pengguna. Pada MR ISO Team Unit Marihat, kegiatan magang berfokus pada pengembangan dashboard monitoring untuk membantu setiap divisi memantau progres pekerjaan dan mempermudah pencatatan data secara terstruktur. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi serta mendukung proses monitoring pekerjaan secara lebih efektif. Pada MR ISO Team Unit Medan, bersama dengan Divisi Urusan Kerjasama dan Dukungan Penelitian atau UKDP, kegiatan magang mencakup proses labeling data pollen untuk kebutuhan klasifikasi pollen hidup dan mati dengan pendekatan computer vision, pengujian dan dokumentasi chatbot kelapa sawit ChatOPA, serta pengujian API untuk pembacaan dokumen pedoman kerja dan warta. Sebagai proyek utama, dengan berkolaborasi dengan Divisi Urusan Kerjasama dan Dukungan Penelitian atau UKDP, dilakukan pengembangan dashboard prestasi pohon dan polinator berbasis Laravel yang terintegrasi dengan database kebun di PPKS. Sistem ini digunakan untuk membantu proses monitoring dan analisis performa pohon serta polinator berdasarkan data hasil polinasi dalam periode tertentu. Kini adalah lab minyak kelapa sawit. Di laboratorium ini dilakukan berbagai macam pengujian untuk memastikan mutu produk terutama minyak sesuai standar kualitas yang telah diharapkan. Selanjutnya adalah lab daun. Melalui analisis daun, kondisi nutrisi tanaman dapat diketahui. Hasil pengujian ini membantu mengevaluasi kecukupan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh secara optimal. Ini adalah laboratorium tanah, di mana sampel dipersiapkan dan dianalisis untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan nutrisi tanaman secara tepat. Berikut adalah laboratorium pupuk, di mana setiap sampel diuji untuk memastikan kandungan hara dan kualitasnya sesuai dengan standar yang telah diterapkan, sehingga aman dan efektif untuk digunakan kepada tanaman.
Laboratorium Pelayanan PPKS Medan merupakan salah satu fasilitas pengujian yang menyediakan layanan analisis untuk mendukung sektor perkebunan. Jadi, di divisi ini berfokus pada hilirisasi komoditas kelapa sawit, di mana hasil sawit dapat diolah menjadi berbagai produk yang bernilai tambah, termasuk produk pangan. Pada proyek hilirisasi terkini, terdapat penelitian susu substitusi minyak goreng sawit ataupun minyak komersial dan substitusi minyak sawit merah atau red palm oil. Adanya inovasi substitusi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi pada anak-anak gizi kurang. Sebelum dikomersialisasikan, produk ini harus melalui beberapa pengujian agar produk ini tersandar sebagai produk pangan yang aman. Kelompok Penelitian Sosio-Tekno-Ekonomi dan Lingkungan atau SOSTEK merupakan unit penelitian di Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang berfokus pada aspek sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan dalam mendukung pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Selama program magang, kami terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengolahan data, mulai dari penelusuran regulasi kelapa sawit, penginputan data finansial LMPKS Tandun, pengolahan data tandan buah segar Provinsi Kalimantan Selatan, hingga penyusunan database harga komoditas kelapa sawit dan minyak nabati. Sebagai tugas tambahan dari mentor, kami juga menyusun laporan mengenai subsistem kelapa sawit. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan, menambah pengalaman bagi kami, baik dari segi wawasan dan keterampilan. Kami juga dapat mengetahui lebih dalam bagaimana peran penelitian dalam mendukung kemajuan industri kelapa sawit di Indonesia. Dalam pengembangan sistem informasi, divisi ini mengelola beberapa proyek, yaitu dashboard prestasi pohon dan polinator yang dikembangkan bersama MR ISO Team sebagai wujud kolaborasi lintas tim. Ada juga sistem informasi magang berbasis web yang digunakan untuk membantu pengelolaan dan monitoring kegiatan mahasiswa magang. Serta dashboard anggaran penelitian untuk memantau alokasi dan realisasi anggaran riset. Divisi ini juga terlibat dalam pengujian API yang dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian jawaban sistem terhadap dokumen dan sumber informasi kelapa sawit yang tersedia. Serta pengujian sistem chat OPA untuk memastikan chatbot dapat memberikan respon yang tepat dan relevan terhadap pertanyaan pengguna seputar kelapa sawit. Divisi ini juga berkontribusi dalam pelabelan data penelitian melalui kegiatan labeling serbuk sari kelapa sawit dengan memberikan label hidup dan mati pada setiap polen guna menghasilkan dataset yang mendukung penelitian.